Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, bisa berkumpul dan rencananya hari ini kita mau adain podcast nih dari FTI Teknik Mesin. Kita udah undang salah satu alumni kita, senior kita yang mungkin sudah familiar lah. Kita rata-rata sudah bisa tahu lah siapa beliau. Nama panjangnya mungkin juga banyak yang belum tahu. Kalau saya nggak salah sebut, ya inilah kita sudah hadirkan Mas Doa di Badai Hulu, ya Mas ya. Betul. Jadi panggilannya Mas Badai, Ya. ya Mas. Apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas ya? Sehat. Pokoknya Terima kita kasih udah diundang siap Mas. ke gedung FTI yang bersejarah ini. Iya Mas ya. Udah Iya. lama ya, udah lama lah ya Mas ya kita nggak di sini ya Lama kira-kira banget ya. ya. Saya kuliah di sini kan masuk 96 ya. 96 Mas ya. Kemudian lulus 2001 pertengahan. Saya tidak pernah balik lagi ke kampus. Dan terakhir balik kampus itu waktu saya sudah di Krispati, saya manggung di dekat gedung M di depan, itu kira-kira 2008 apa 2007. Jungle Mas. ya? Jungle. Sebutnya Jungle ya. Iya, Jungle. Itu aja waktu itu di-announce juga sama teman-teman Krispati bahwa saya adalah alumni teknik mesin. Anak mesinnya langsung bergelora tuh di Jungle itu, wah, gitu kan. Baru kembali lagi 2022 kemarin ya, acara 2022. Disnatalis. Oh, Disnatalis Mas ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Yang penting pertama sekarang lupa nih Mas. Sehat ya Mas ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Begitu, alhamdulillah sehat. Syukur sehat. Sebenarnya nih Mas, kita undang Mas di sini nih. Ya. Kita ibaratnya lagi ya salah satu program kita nih Mas, ada kayak podcast gitulah buat ya kita mau sedikit promosi lah tentang FTI dan khususnya ya tentang teknik mesin gitu. Ya. Jadi ya kita undang berbagai narasumber dan kebetulan hari ini alhamdulillah Mas Badainya lagi ada waktu nih. Iya, siap. Jadi izin Mas ya, Siap. ada beberapa hal yang mungkin kita mau sedikit korek-korek Iya, nih iya, tentang boleh Mas dong. Badai ini. Seru nih. Udah lama juga kan. Pertama nih Mas ya, pertama Iya, ya, oke. paling kita mau tahu dulu nih historikalnya Mas Badai ini dari awalnya ya mungkin backgroundnya dulu dari pertama edukasi dulu Mas dulu mungkin bisa cerita oh dulu sempat di SD di mana SMP sampai pada akhirnya nih Mas kecemplung nih di teknik mesin nih yang biasa disebut juga ya kita tahu TIMET ya Mas ya, T-Map, Trisakti Mechanical Engineering Department Mas ya. Ya. Boleh Mas. Oke. Diceritain dulu Mas historinya dulu nih. Iya, jadi ini seru sih sebenarnya karena saya dulu tuh sebenarnya dari TK, SD, SMP saya di Tarakanita 1, ya Tarakanita 1 di Jakarta Selatan, dan saya SMA di PSKD 1. Nah, akhirnya pada saat SMA mau ke kuliah tuh sebenarnya saya tuh nggak mau kuliah eksakta sebenarnya. Oh Mas. gitu? Ya, saya sebenarnya Siap. mau langsung kuliah di salah satu kampus seni di Jakarta. Karena memang passion saya di dunia seni itu udah gede semenjak SMP. Nah, tapi sayangnya ayah saya itu tidak menyepakati pada saat itu. Menyepakati dalam arti buat ayah saya itu dunia musik tidak menghasilkan. Belum menghasilkan Saat itu saat itu. berpikirnya. Karena menurut ayah saya, ya kalau orang-orang berhasil itu harus punya titel lah di belakangnya. Gitu kan, entah SH, SE, ST, segala. Insinyur lah waktu itu masih insinyur ya. Begitu ya. Nah, akhirnya karena saya di jurusan IPA juga di SMA, akhirnya saya mulai untuk setelah lulus tes lah perguruan tinggi swasta, ya kan, termasuk Trisakti. Itu karena tetangga saya di Mampang, rumah saya di Mampang waktu itu adalah anak industri, Oh gitu. anak industri 94 waktu itu, Cowok Mas. cowok. Ya. Nah itu rumah di Mampang, dia selalu mempromosikan tentang Trisakti gitu. Oke. Ya masuk Trisakti aja bro, gitu. Kalau enggak mesin, industri, elektro, udah lo nggak usah masuk yang lain. FTI lah pokoknya gitu kan. Oke, kayaknya nih tiap hari dipromosin terus sama dia nih kan. Saya penasaran juga, akhirnya saya tes lah. Ya. Jadi perguruan tinggi swasta yang saya ambil jurusannya 2 itu cuma Trisakti. Saya ambil industri dan teknik mesin. Kenapa mesti ada mesinnya? Kan saat itu yang dipromotin sebenarnya industri Mas. Iya, karena menurut saya teknik mesin tuh pada saat itu jarang. Orang tuh jarang kepikiran sama jurusan ini. Oke. Terus buat saya laki banget, teknik mesin tuh laki banget gitu. Yang akan siap untuk masuk ke dunia kerja yang sifatnya ya pabrik, alat-alat berat dan segala macamnya gitu kan. Saya penasaran aja sebenarnya awalnya sama jurusan ini. Kira-kira jurusan ini saya bisa nggak ya mengerjakan tugas-tugasnya, terus
menjalani perkuliahannya, terus kehidupan senioritasnya seperti apa. Saya penasaran aja gitu. Pada saat itu kan industri lagi naik banget, teknik industri kan baru dibuka juga. Betul, Ya kan? itu. Bahkan waktu itu saya pernah ikut UMPTN di UI, saya ngambil teknik industri juga waktu itu. Gitu. Cuma di swasta saya masuk Trisakti teknik mesin, dan ternyata ya puji Tuhan alhamdulillah keterima di teknik mesin Trisakti gitu. Waktu itu tesnya di GBK. GBK. Di GBK. Berarti saat itu masuk di 96 Mas ya? 96. Masuk angkatannya 96 ya. 96. Tapi kalau kita runut ke belakang kan ya kita udah tahu lah siapa Mas Badai. Kan passionnya sebenarnya larinya di musik banget nih Mas. Betul. Ya. Bahkan dari kecil pun udah sering mengikuti pelatihan kejuaraan, lomba dan lain-lain gitu ya. Tapi pada akhirnya memilih juga memang ada keinginan untuk secara akademisnya ya harus lanjut nih kan kuliah, mau ambil apa gitu. Betul. Tapi setuju sih Mas, emang kalau mesin laki banget ya. Iya. Laki banget Mas ya. Emang saat itu paradigmanya. Dan pelajaran-pelajarannya unik sebenarnya. Bukan susah ya Mas ya? Bukan susah. Unik ya? Unik. Ya maksudnya saya pertama kali saya baru tahu bahwa ada ilmu metalurgi fisik gitu ya. Ilmu logam itu ya ketika saya masuk teknik mesin. Di metalurgi itu Mas ya? Di metalurgi itu. Oh ternyata kita bisa ya belajar pengolahan biji logam secara eksaktanya seperti apa, ditambah lagi dosennya juga unik juga gitu kan, cara mengajarnya gitu kan, tugas-tugasnya juga ya dibilang berat juga nggak terlalu berat, dibilang nggak berat juga nggak gampang juga gitu. Betul. Jadi memang unik. Udah gitu di sini tuh ada laboratorium teknologi mekanik ya, kayak waktu zaman saya dibilangnya Tekmek, bengkel. Betul. Nah itu saya memang udah menyukai dari sejak SMA. Saya seneng gitu lihat film-film yang traktor-traktor, pabrik-pabrik segala macam. Cuma saya penasaran aja ketika saya masuk mesin, mengoperasikannya seperti apa, kerja sama timnya kayak gimana. Dan itu saya rasain semua di teknik mesin. Nggak ada orang yang harus bisa merasa paling hebat. Semuanya saling membutuhkan gitu. Setuju. Di mesin tuh gitu. Ya layaknya komponen mesin sih Mas ya. Iya betul. Saling keterkaitan ya mekanismenya ya. Betul. Benar kerjanya gitu kan. Sedikit ini Mas, sebenarnya di luar dari apa yang memang tergambar yang kita tahu ya waktu dulu. Kebetulan saya kan junior Mas nih. Mas lulus, saya masuk lah. Tapi masih sempat ketemu lah sama Mas Badai lagi. Lagi itu memang lagi happeningnya banget lah Mas Badai dengan grup band tersebut kan. Betul. Nah, saat itu yang kita pikirkan cuman sebenarnya di luar dari Mas Badai yang memang di jiwa seni dan musikal banget nih, banyak yang mungkin yang belum tahu. Mungkin karena ketertarikan Mas terhadap alat berat tadi, terus beberapa hal tentang mekanisme yang bengkel. Mas pernah ya rupanya bergerak maksudnya bekerja di salah satu industri yang bergerak di bidang alat berat Mas ya? Iya, betul Mas ya? Betul. Banyak yang belum tahu pasti ini, banyak belum tahu teman-teman juga atau adik-adik. Jadi Mas Badai pun, in case walaupun dia memang passionnya full di dunia musik, dia pun juga masih ingin mencoba. Pasti saat itu passionnya seperti apa sih Mas? Kok bisa sih kecemplung sempet ke sana, masuk ke sana? Masuk ke perusahaan itu ya. Coba Mas, boleh Mas sharing dikit lah Mas. Jadi sebenarnya pada saat sebelum saya lulus, kita kan ada saya lupa nama ekskursi ya kalau nggak salah. Ya, waktu itu ke Krakatau Steel kalau nggak salah. Nah itu teman-teman saya di angkatan 96 itu waktu itu udah mulai ngobrol-ngobrol. Siap. Kita kalau udah selesai sidang, skripsi, terus wisuda, terus kita mau kemana ya gitu kan. Ada teman-teman yang bilang, gue ngelamar di bank aja lah gitu kan. Atau mungkin gue sekolah lagi, atau mungkin gue lanjut ke luar negeri atau apa. Nah saya juga bingung tuh, Mas Bro, saya bingung. Kira-kira perusahaan apa yang bisa menerima mahasiswa seperti saya ya gitu kan. Padahal saya memang secara ketertarikan, saya sebenarnya habis dari kuliah musik ini, saya mau, kuliah teknik mesin ini, saya mau lanjut kuliah musik sebenarnya. Oh, ada sempat planning ke sana? Iya, betul. Cuma kan biaya belum ada nih, ya kan, baru selesai. Akhirnya saya memilih untuk, saya harus mengaplikasikan ini ke dalam dunia pekerjaan yang saya happy menjalankannya dan juga disiplin ilmunya bisa saya terapkan. Kebetulan peminatan saya kan adalah perpindahan energi atau termodinamika. Nah, jadi pada saat saya ngelamar di beberapa perusahaan, yang masuk di perusahaan ini. Gitu. Apply gitu Mas. Ya, apply. Saya ada beberapa perusahaan, kayak perusahaan lift, kemudian ada perusahaan mobil juga, terus ada perusahaan alat berat juga. Nah, saya keterimanya di sini, tapi saya ditempatkan justru bukan di
apa di perpindahan energinya, tapi di proses produksinya. Proses produksinya Mas. Proses produksi. Dan itu bekerja Senin sampai Jumat hanya di proyek. Full on-site. Di mana tuh Mas? Di daerah Cilandak. Cilandak full ya? Cilandak. Di sana terus ya? Di sana terus. Sabtu itu cuma datang jam 8 pagi untuk ketemu supervisor, terus dievaluasi, absen, terus pulang. Kayak semacam toolbox gitu di pagi Mas ya? Betul. Senin sampai Jumat saya selalu di pabrik. Pabriknya tuh pabrik untuk pembuatan lift, pembuatan apartemen, kemudian pengelolaan alat-alat berat, maintenance-nya, segala macam itu saya ditempatkan di situ. Selama setahun Mas. Setahun? Nah, saya lama-lama bosan juga gitu. Iya. Bosan juga. Kenapa? Karena ya anaknya sebenarnya bukan dunia saya gitu loh. Passionnya nggak dapet Mas? Iya. Saat itu ya. Siap. Sebagai karyawan saya termasuk karyawan yang sangat rajin ya. Artinya ya saya mengikuti peraturan kantor, kemudian juga saya bekerja seperti apa yang bisa saya kerjakan. Office hour, datang, absen, datang, pulang gitu Mas ya? Dipakai helm proyek lah, apalah segala macam. Ngerasain berarti Mas? Ngerasain. Dan akhirnya tepat di 1 tahun sedikit lebih berapa bulan tuh akhirnya saya menemui bos saya. Langsung, di atas saya langsung. Direct superior langsung. Ya, saya bilang, Pak, saya mohon maaf ya Pak, saya bukannya nggak cinta nih Pak sama kantor ini Pak. Siap. Tapi sepertinya saya mau resign deh Pak gitu kan. Loh kenapa? Kamu ini masuk kantor ini susah loh. Filtrasinya susah, tesnya susah. Dan gaji saya waktu itu lumayan bro. Exactly Mas, paham Mas. Iya kan di perusahaan itu lumayan untuk S1. Baru fresh graduate tuh Mas fresh graduate gitu, lumayan. Kata bos saya, alasan kamu apa? Nggak mau mundur dari perusahaan ini? Alasan ini yang bikin dia tertawa terbahak-bahak di ruangan itu. Apa tuh Mas? Kalau kita merasa curious juga nih. Saya mau bikin band Pak. Shock dong ya, bengong dia mau jawab apa nih gitu. Ini alasan paling unik yang saya lihat dari semua karyawan yang mau resign katanya. Rata-rata karyawan resign itu kalau nggak gaji kurang, ya kan? Atau dia mau pindah cari kerjaan, cuma kamu yang pengen bikin band katanya. Ya Pak, nanti suatu waktu Bapak pasti lihat band saya di TV, udah pasti Pak. Oke. Jadi saya udah punya visi sekaligus keyakinan bahwa kapabilitas saya sebagai seniman itu bisa dipakai, gitu kan. Nah akhirnya saya bilang, Pak, izin ya Pak, saya mau resign. Udah, terserah deh, kamu urus aja. Akhirnya singkat cerita saya resign lah dari kantor itu. Kemudian saya mengumpulkan uang dari gaji saya, akhirnya saya kuliah musik. Lanjut kuliah musik, ambil diploma 2 gitu. Masuk diploma 2 Mas? Yes, dan disitulah akhirnya dunia pekerjaan saya sebagai seniman itu mulai terbuka. Tetapi yang membedakan saya dengan teman-teman saya yang lain adalah cara berpikir yang sistematis, mentalitas yang tidak perlu diragukan, karena di Teknik Mesin Trisakti termasuk jurusan yang sangat melatih mental, berpikir cepat, berpikir smart, dan juga bisa mengambil keputusan. Gitu. Siap. Gitu Mas ya, berarti kurang lebih memang pada awalnya justru memang bukan pengen nyoba di musik dulu untuk diseriusin Mas ya? Iya, jadi saya harus menjalani kuliah biasa itu sebenarnya pertama karena kewajiban dari orang tua. Pada saat itu kan orang tua zaman itu kan berpikirnya begitu ya. Nah, yang kedua memang saya penasaran sama jurusan teknik mesin ini karena udah banyak banget salah satu keluarga saya juga senior juga di sini angkatan 91 teknik mesin juga. Oke. Kita loncat dikit nih Mas ya, sedikit flashback dikit ya. Kan tadi dibilang dasarnya memang teknik mesin kan melatih mental Mas ya. Kita tahu apalagi zamannya dulu tuh betul-betul zamannya masih insinyur, belum peralihan sarjana teknik Mas ya. Berarti Mas Badai masih ngerasain IR Mas depannya. Betul. Insinyur bro, insinyur ya. Tukang insinyur. Jadi gini Mas, banyak kan paradigma yang berpikir adalah teknik mesin ini adalah jurusan yang cukup senioritas, keras gitu Mas ya dalam tanda kutip. Sebenarnya pada akhirnya Mas Badai pun juga ngerasain kan ini sebenarnya melatih mentalnya gitu Mas. Yang paling penting juga adalah kekompakannya Mas ya. Kekompakan. Di teknik mesin satu salah ya nggak salah satu. Betul. Semuanya salah gitu loh Mas. Betul. Boleh dikit Mas flashback dikit aja tentang zamannya dulu kuliah, apa sih yang paling berkesan nih, baik itu ntar hari-harinya kah atau tentang mata kuliah atau mungkin ada yang Mas favoritkan saat itu kuliahnya? Boleh dikit Mas share Mas. Jadi kalau dulu waktu saya masuk ke sini, betul yang Mas bilang tadi, kami itu memang dilatih untuk menjaga kebersamaan kami gitu dalam satu angkatan.
Kami wajib mengenal satu dengan yang lainnya gitu kan. Kami wajib menolong satu dengan yang lain, menguatkan, bahkan kadang-kadang jadi bemper juga. Teman-teman yang berbuat salah, kita harus siap jadi bemper gitu loh. Ya kan? Dan memang di teknik mesin ini, saya baru pertama kali masuk jurusan yang memang mengajarkan respect. Ya, respect sama senior gitu. Yang itu mungkin saya harus katakan kurang dimiliki oleh generasi yang sekarang gitu kan. Nah, dulu waktu kami kuliah di sini, kami tuh kalau ketemu sama teman kakak-kakak kelas kami tuh bukan merasa bahwa takut, tapi kami segen gitu. Kami segen kalau kami nggak negur atau kami nggak nggak sopan sama beliau gitu ya. Sampai hari ini pun saya kalau ketemu senior saya di ITC Ambassador kayak di mana kayak gitu kan, saya pernah ketemu anak kelas 90, 91, itu masih terucap di mulut saya, siap mas gitu kan. Itu kenapa? Meskipun seniornya alumninya ngomong, udah kali lo nggak usah kayak gitu-gitu amat gitu sana enggak, tapi kita tuh udah bawaannya begitu. Itu kalau dari segi respect ya. Yang kedua, di teknik mesin ini dibutuhkan ya tadi kecakapan dalam mengerjakan apapun. Karena mata kuliahnya juga unik, pekerjaan-pekerjaan rumahnya juga banyak, ya. Kemudian ditambah lagi dengan, saya dulu ingat banget ya, gambar teknik dan gambar mesin itu sangat ditakuti oleh mahasiswa teknik mesin pada saat itu. Karena kita harus begadang, kita harus hemat-hemat kalkir waktu itu. Ya kan? Kalau masih di kertas putih sih nggak apa-apa. Masih gitu aman, kan? tinggal dihapus mas ya. Iya, masih kalau udah dikalkir bro. Rotring, tinta mas ya. Iya kan? Mau dihapusnya ulang. Betul. Siap. Udah gitu ada beberapa mata kuliah juga yang bagi kita itu adalah mata kuliah mengerikan juga gitu kan, yang perlu konsentrasi, perlu kekompakan juga gitu kan. Lalu kita juga diajarkan untuk tidak takut untuk bicara gitu. Tidak takut untuk speak up, tidak takut untuk berpendapat. Bahkan kita ada dalam environment saling berdiskusinya itu udah biasa di teknik mesin. Jadi nggak ada tuh perasaan-perasaan baper, nggak ada perasaan tersinggung atau apa segala macam. Masa muda kita pada saat kita kuliah itu benar-benar kita harus jadi diri kita sendiri. Nah itu teknik mesin itu mengajarkan selain kita smart dalam pendidikan, kita juga smart dalam bertindak. Artinya tidak ada yang sifatnya menjadi diri orang lain. Jadi diri sendiri dan memang kreatif. Jurusannya itu kreatif banget. Dibuktikan dari himpunannya dulu. Zaman dulu tuh himpunan tuh kreatif banget gitu. Semua lapisan ada di situ. Semua obrolan ada di situ. Semua kegiatan dari mulai habis lulus diceplokin telur lah, diikat di pohon, mas, pohon lah, disiram air segala macam. Unik sebenarnya ini unik gitu. Makanya kenapa mungkin kalau saya pilih teknik lain, yang jurusan teknik lain mungkin saya nggak dapat keunikan ini. Ini kan bisa diceritakan setelah kita lulus dari kuliah dan masuk dunia pekerjaan. Nah, satu lagi, connectingnya tuh sangat erat dari adik kelas, kakak kelas. Setelah kita lulus tuh connectingnya sangat erat. Di mana-mana saya ketemu, bahkan di dunia musik pun saya pernah ketemu juga alumni teknik mesin Trisakti gitu. Saya ketemu di dunia organisasi kepemudaan juga, anak mesin Trisakti juga. Bahkan Mas Riga, Mas Yoska itu sekarang ada di kampus. Ada di kampus, Mas. Di Otorita ya. Betul. Nah, itu juga ternyata anak teknik mesin. Jadi ya, saya bangga lah jadi alumni dari jurusan mesin gitu. Keren, Mas. Sekarang kita sedikit tarik nih benang merahnya, Mas ya. Korelasinya dari Mas ke teknik mesin kan akhirnya merintis ke salah satu perusahaan alat berat lah bisa dibilang. Terus Mas lari lagi ke musiknya akhirnya. Ada nggak sih Mas dari yang dipelajarin kurang lebih 5-6 tahun di teknik mesin terakhir itu sampai pengalaman kerja itu membantu Mas di saat berkarya di bidang musik, atau at least ada nggak sedikit korelasinya yang bikin jadinya atau gue nggak cepet give up atau gimana gitu Mas kira-kira? Kalau secara disiplin ilmu mungkin nggak nyambung ya. Dulu saya pernah suka diledek-ledekin sama orang. Lu kuliahnya apa, teknik mesin? Lu sekarang teknik musik ya gitu kan. Sama-sama mesin dan musik gitu kan. Iya. Tapi memang buat saya ketika saya lulus dari jurusan ini, saya ngerasa itu bahwa dalam saya mengerjakan sesuatu, memimpin organisasi,
baik itu waktu itu di himpunan, di senat mahasiswa. Saya juga turut merumuskan ADART juga untuk apa namanya Presma pada saat Presma itu. Mas ya, oke. Eh, itu yang tadi saya bilang. Saya merasa bahwa saya dilatih cara berpikir yang organized, gitu. Organize. Teratur, sistematis, kemudian cara bicaranya juga dengan data, gitu kan? By data. By data. Lalu karena kita di teknik itu kan kita orang-orang eksak. Jadi kita berpikir itu dengan sebuah hal yang pasti. Sudah ada runutannya, sudah ada rumusnya, udah ada terapan ilmunya, bahkan mungkin kalau kita masuk ke 5.0 sekarang, Society 5.0, kita sudah masuk ke dunia big data, Internet of Things, dan juga Artificial Intelligence. AI. Nah, itu juga ternyata warisan dari teknik mesin banyak banget. Banyak, bisa Mas. dipakai ke situ. Setuju, betul Mas. Nah, ketika saya di dunia musik, saya masuk ke dalam beberapa hal seperti MIDI programming. MIDI programming itu adalah musik yang dibuat secara komputasi, secara komputer. Bagaimana saya meng-create drum, bagaimana meng-create sound keyboard, gitar, segala macam dalam prospek komputasi. Sampai terintegrasi dengan data. Kita juga bermain data di musik gitu kan. Wave, gelombang, dB, segala macam juga kita berhitung di situ. Makanya ketika saya tidak terlatih dalam jurusan teknik, saya belum tentu bisa menghitung itu gitu. Saya belum tentu bisa melihat itu secara presisi bagaimana cara menciptakan aransemen musik yang memang smart ketika didengarkan itu edukatif. Saya baru bisa dapat itu, salah satunya kenapa saya berkuliah di teknik. Karena itu educated banget gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Jadi kalau ditanya apa korelasinya, banyak banget gitu. Ketika saya memimpin sebuah band juga saya akan tahu langkah-langkah ke depan. Preventifnya seperti apa. Dan itu kan didapat ketika kita rajin berorganisasi juga. Gitu kan. Kira-kira gitu. Siap Mas, berarti intinya memang ya nggak melulu ya tentang teknik ini yang nggak ada bisa jiwa seninya dimasukin, enggak ya? Enggak. Tergantung kitanya Mas. Iya. Seperti Mas bilang tadi, masalah frekuensi, beberapa alat instrumen dijadikan satu Betul. dalam sistem logik. Itu kan pasti ada program PLC-nya, segala integrated. Menarik sih Mas. Jadi musik itu kan sebenarnya matematis Mas. Musik itu matematis. Jadi bermain musik, kita juga bermain dengan birama, kita bermain dengan ritme, dan itu semua matematis gitu. Kalau kita nggak ngerti gimana cara berhitung dalam musik, ya kita akan sulit untuk bikin musik yang keren gitu. Karena musik kan dinamis, ada tempo yang lambat, cepat, ada yang forte, ada yang mezzo forte. Nah itu tuh saling berkaitan. Rata-rata, contoh misalnya gini, Mas Erwin Gutawa itu salah satu insinyur teknik dari perguruan tinggi negeri yang memang sekarang jadi orkestrator terkenal. Iya, gitu betul, kan? betul, Itu salah satu contoh anak teknik yang memang bisa berkompetisi di dunia musik. Gitu. Siap, menarik Mas. Cuman sedikit nih karena kita juga ada keterbatasan waktu Mas. Ya. Jadi maksud saya gini, sekarang kita pengen tahu nih sedikit, kira-kira Mas ini lagi sibuk apa sih ini? Terus bisa kasih pesan-pesan nggak dari kesibukan Mas atau dari pengalaman Mas ke teman-teman atau adik-adik atau siapapun yang memang ingin tahu tentang teknik mesin lebih jauh atau ingin masuk nantinya ke teknik mesin, ya mungkin Mas bisa kasih sedikit gambaran atau sedikit nasihat atau apa? Kesibukan saya sekarang masih di dunia musik Mas. Saya masih sebagai produser, songwriter. Sekarang saya punya perusahaan rekaman sendiri, namanya 78 Records. Nah, udah tahu dong kenapa dinamain 78. 78. Ya? Nggak perlu dikasih tahu umurnya berapa. Jadi buka umur Mas angkatan. Dari angkatannya udah ketahuan tadi kita Mas. Bener. Ya, itu saya punya perusahaan rekaman sendiri. Kemudian saya sekarang juga adalah salah satu dosen tamu juga di perguruan tinggi swasta di daerah Karawaci untuk jurusan Conservatorium of Music. Oh, banyak yang belum tahu pasti Mas. Pasti banyak yang belum tahu ini. Gitu. Kemudian saya masih aktif untuk manggung, tapi dengan band baru saya, Badai Romantic Project. Kalau saya di Krispati saya sudah resign dari 2016. Sekarang sudah 7 tahun saya solo karir. Solo karir dan membangun perusahaan-perusahaan musik saya juga. Selain itu, sekarang saya bersama dengan teman-teman musisi, saya membentuk organisasi namanya AKSI. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang nantinya akan ada di garda terdepan untuk penyelamatan perjuangan karya cipta. Nah, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan saya. Ya, selain itu juga
Saya sekarang sudah masuk ke dunia yang sebenarnya belum pernah saya masukin sebelumnya. Nah, apa tuh Mas? Gitu kan, bukan dunia gaib, Kirain dunia lain Mas. bukan. Ya sekarang saya ada di dunia politik juga, gitu kan. Oke, Dunia politik oke, juga. oke. Mudah-mudahan gagasan dan pemikiran saya juga dibutuhkan di bangsa ini, gitu. Amin Mas. Nah, kalau pesan-pesanku sih sebenarnya nasi goreng kambing aja sih sebenarnya. Mantap Mas. Itu dulu suka makannya di belakang Zona masjid, itu, belakang ya. gitu kan. Nah, pesan-pesannya buat adik-adikku yang memang pengen belajar yang tadi saya bilang, belajar berpikir smart, belajar berpikir kreatif, ya sistematis dan juga edukasi gitu ya. Teknik mesin Trisakti ini salah satu jurusan yang menurut saya masih melahirkan alumni-alumni yang bagus. Oke. Ya, jadi di tengah gempuran banyak jurusan mungkin di kampus-kampus lain, saya rasa Trisakti secara umum itu masih jadi universitas yang banyak dibicarakan orang. Ya, yang secara khusus teknik mesin Trisakti itu juga masih juga menjadi buah bibir dari teman-teman atau komunitas yang pernah saya temui. Selain itu tadi saya keliling-keliling nih di gedung FG ini. Nostalgia Mas. Nostalgia dari lantai-lantai ke lantai. Okay. Saya melihat memang teknik mesin Trisakti ini juga banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dari mulai kerapihan gedung, dari mulai fasilitas, infrastruktur dan segala macamnya. Saya rasa perubahan-perubahan yang moderat kayak begini ini juga bisa membuktikan bahwa teknik mesin Trisakti juga wajib diperhitungkan ya untuk menerima mahasiswa-mahasiswa baru yang lainnya gitu kan. Ya saya berharap kontribusi dari alumni-alumni dari teknik mesin Trisakti ini juga bukan hanya berkontribusi di dunia mechanical engineering saja gitu ya, tapi juga berkontribusi di dunia pekerjaan lain dan bisa menjadi penggagas-penggagas dari negara ini, mungkin aja bisa membuat regulasi mungkin di parlemen atau mungkin aja bisa membangun satu environment mechanical engineering lebih besar lagi untuk alumni-alumni Trisakti, bisa aja. Jadi kalau saya pikir jangan ragu-ragu teman-teman untuk masuk ke jurusan ini. Ini saya bukan karena di podcast jadi saya promoin enggak, tapi saya mengalami sendiri 4,5 tahun saya di sini dengan segala keunikan-keunikan dari jurusan ini. Nah, untuk teman-teman lain yang mungkin lagi mencari jati diri, saya hanya berpesan pertama konsisten. Karena nggak ada hal yang bisa berhasil tanpa konsistensi. Setuju Mas. Yang kedua fokus dengan tujuan. Seperti saya udah ceritain tadi, saya fokus di dunia musik meskipun saya harus melewatin sini dulu. Tapi akhirnya saya tahu, saya fokusnya di sini. Nah, ketika saya fokus, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan apa yang saya cita-citakan dan ternyata itu memang sudah terjadi di kehidupan saya. Jadi fokus, konsisten dan integritas. Berintegritas. Karena di zaman sekarang kalian sepintar apapun, sehebat apapun, tapi kalian tidak punya integritas, itu adalah sesuatu yang bohong. Mas. Jadi jadilah mahasiswa yang berintegritas, mengabdi kepada kampus. Jadi kalau dipanggil sama kampus jangan susah diundang. Kayak contohnya Mas Wada ya? Iya dong. Panggilan negara. Panggilan negara, betul. Gitu Mas. Siap. Oke Mas Wada, makasih banget nih. Sama-sama. Intinya nih kita jadi dapat gambaran. Jadi lulusan teknik mesin ini nggak melulu tentang apa yang berhubungan dengan mesin. Ya. Nggak melulu tentang apa yang berhubungan dengan penelitian yang mungkin di pemikiran teman-teman atau adik-adik susah ngejelimet. Tapi nggak, dibalik itu semua banyak nilai-nilai kehidupan yang diajarin di teknik mesin ini. Contohnya itu tadi, integritas Mas ya. Tanpa integritas, semua sepintar apapun manusia, itu akan kurang nampaknya nilai-nilai kehidupannya. Dari kita nih cukup nih Mas, makasih banget nih udah datang ke sini, nyempetin waktunya. Kita tahu dengan kesibukan, apalagi sekarang juga ada kesibukan lain, yang dunia lain yang baru tadi, dunia lain yang baru tadi. Tapi ya alhamdulillah Mas masih bisa kita silaturahim di sini Mas, ketemu juga sampai sedikit nostalgia. Akhir kata nih Mas, yang bisa diberikan oleh teknik mesin adalah sebenarnya yang bisa dijanjikan adalah satu, di saat kalian bisa konsisten menghadapi semua pelajaran ataupun kuliah ataupun kehidupan bermasyarakat di kampus ini, insya Allah akan menjadikan kalian sesuatu nantinya setelah lulus. Dan yang pasti yaitu tadi kata kunci ya, konsisten dan integritas. Ya, fokus, konsisten dan berintegritas. Konsisten dan integritas. Ya. Dari kita cukup sekian ya Mas. Siap. Terima kasih banget nih waktunya Mas. Hidup mesin Mas ya. Hidup mesin. Hidup mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.